Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Mama Iji. Hari ini kita akan buat ayam goreng crispy terasi. Bahannya sangat mudah, rasanya garing di luar, empuk di dalamnya. Oke, sekarang kita mulai aja dari bahan-bahannya. Ini 1 ekor ayam dipotong tidak terlalu besar, potong 14 ya, jadi tidak terlalu besar. Lalu jahe, bawang putih secukupnya, semakin banyak bawang putih semakin enak. Dan kita gunakan sedikit terasi, ini lada, saus tiram dan kecap ikan, serta kita gunakan juga minyak wijen. Di sini kita menggunakan tepung maizena. Ini irisan lemon atau jeruk, kita peraskan pada ayam dan beri sedikit garam supaya tidak amis. Kemudian masukkan saus tiram secukupnya. Oh iya, ladanya juga. Lalu kecap ikan. Dan satu lagi minyak wijen. Hampir lupa. Nah, semuanya diaduk menjadi satu. Ini kita tidak menggunakan garam lagi karena udah ada kecap ikan, kecuali kalian nggak pakai kecap ikan bisa tambahkan garam. Dan ini bumbu-bumbu yang dihaluskan, jahe, bawang putih, dan terasi. Nah, bumbu bawang putih ini juga kita masukkan, dicampur dengan ayam menjadi satu dengan kecap-kecap dan saus tadi. Setelah ini sebaiknya kita diamkan dulu selama 30 menit agar bumbunya meresap ke dalam daging ayam. Setelah 30 menit baru kita tuangkan maizena secukupnya sampai menutupi permukaan ayam. Bila semua bahan bumbu dan ayam serta tepung sudah menjadi satu, sebaiknya kita diamkan dulu selama 15 atau 30 menit sebelum kita goreng, biar lebih meresap. Nah, ini kita goreng dengan api kecil sampai sedang, apinya jangan terlalu besar ya. Dan minyaknya menutupi permukaan ayam, biar matangnya merata. Oke teman-teman, ini dia, udah jadi nih ayam crispy terasi. Luarnya crispy, dalamnya empuk loh. Ini dia ayam goreng yang crispy bagian luarnya dan juicy banget di bagian dalam. Nggak keras, anak-anak semua pasti suka. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini ayam ada 15 potong, kemudian air susu, kemudian bumbunya kaldu bubuk, garam, lada, kemudian 5 siung bawang putih dan kunyit. Ini kita ulek dulu, dihaluskan. Nah, kemudian kita letakkan ayam pada panci. Oh ya, pada penggunaan air susu kalian bisa menggunakan susu UHT atau susu bubuk yang dicampurkan dengan air. Tadi komposisinya udah ada pada layar ataupun kolom deskripsi ya. Nah, setelah semua kita masukkan, ayamnya kurang lebih 15 potong atau ini 1 ekor. Tapi ya nggak 1 ekor karena pahanya ada beberapa. Untuk kaldu bubuk, lada dan garam kita masukkan ke dalam cairan susu. Ini bahan yang tadi udah kita ulek, bawang putih dan jahe, campurkan juga ke dalam cairan susu, kemudian aduk. Pengolahan ayam goreng ini sangat mudah dan tentunya rasanya pasti berbeda dari ayam goreng kalian sebelumnya. Nah, ini udah, sekarang akan kita tuangkan ke dalam panci. Nah, ini kita rebus dulu dengan api yang kecil aja agar bumbunya itu resep sampai resep ke dalam daging ayam. Nah, ini kita sambil aduk sampai resep banget ya, dan kuahnya itu tinggal sedikit. Nah, sekarang kita siapkan bahan kedua. 4 sendok makan tepung terigu, kemudian 4 sendok makan tepung panir, kaldu bubuk, 1 butir telur, dan 1/4 aja nih air susu ya, kurang lebih 60 ml. Nanti kalau bahan kedua ini kurang bisa kalian tambahkan sesuai dengan banyaknya ayam. Oh ya, lupa garam. Jangan lupa tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian kita masukkan kembali kaldu bubuk dan 1 butir telur. Juga masukkan cairan susu, kemudian aduk sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini untuk bahan celupan ya. Selanjutnya kita akan campur tepung terigu dengan tepung panir. Nah, jadi jika bahan celupan
dan taburan ini nantinya kurang, bisa kalian tambahkan sesuai dengan jumlah ayam yang kalian buat. Ini kita aduk campur jadi satu dulu. Nah, ini kita angkat dulu ayamnya biar nggak terlalu basah sambil ditiriskan. Setelah kering, ditiriskan, ini kita celupkan dulu ke dalam celupan telur, kemudian pindahkan ke tepung. Nah, biar agak tebelan sedikit, kita celupkan kembali, jadi pencelupannya 2 kali. Seini aja sih, secelupnya aja, jangan terlalu terendam. Kemudian kita baluri lagi dengan tepung yang udah dicampur dengan tepung roti. Kalian udah bisa bayangkan ya betapa crispy-nya bagian luar. Nah, ini kita selesaikan semuanya sampai habis. Caranya mudah sekali, ini udah selesai semua. Nah, sebaiknya apapun yang kita taburi atau lumuri, baluri dengan tepung panir, itu sebaiknya disimpan dulu, istirahatkan dulu di dalam kulkas. Kurang lebih kalau mau dipakai cepat ya kurang lebih 1 jam. Nah, kalau semalaman juga lebih baik agar nantinya jika kita goreng ini akan sempurna, tidak terburai kemana-mana. Jadi udah set ya, tepungnya itu bercampur melekat pada daging ayam. Ini kita goreng dengan minyak secukupnya aja. Jangan lupa dibalik, terlihat udah golden brown, warnanya kuning keemasan dan udah agak garing. Ini kita balik dulu ya. Angkat dan tiriskan. Duh, ini udah cakep warnanya golden brown, kekuningan, kecoklatan. Ini pas saat kita berbuka puasa nih, saat ini. Bagian dalamnya itu tidak keras atau kering, sangat juicy, lembut banget, dan bagian luarnya dong crispy. Dan crispy-nya ini bertahan sampai 8 jam. Nah, asalkan kalian setkan dulu ya, simpan dulu di kulkas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kita akan buat ayam yang tidak biasa, lebih istimewa tentunya karena rasanya itu enak banget, nggak perlu diungkep-ungkep lagi, nggak perlu agak berbeda lah dengan ayam-ayam sebelumnya ya. Dan caranya juga sangat mudah, ini juga bisa disimpan di freezer untuk kita gunakan kapan aja. Oke ya, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Untuk resepnya bisa kalian lihat pada layar dan kolom deskripsi. Oh ya, dan di sini juga ada resep sambal ala Mama Eji. Nih langsung aja, di sini ada 2 buah dada ayam, itu ada 4 tapi Mama Eji hanya gunakan 2 saja. Nah, 8 siung bawang putih, setengah sendok teh garam, gula, lada, dan kaldu bubuk. Kemudian kita gunakan kecap asin, saus tiram, minyak wijen. Nah, dan ini tepung yang akan kita gunakan adalah tepung maizena, tapioka, terigu, dan tepung beras. Lanjut, hampir tertinggal, ini kita gunakan juga terasi ya. Nih terasinya, seperti itu tuh, ada kan yang saset tuh, satu blok itu sekitar 2 ruas terasi. Nah, ini bawang putih dan jahenya udah kita haluskan, dan sedikit air. Ini dada ayamnya udah kita potong-potong, ukurannya nggak usah terlalu besar ya, sedang aja. Nah, udah kita haluskan juga terasinya sekalian, dan tambahkan lada, gula, dan garam agar tercampur dengan rata nantinya. Ini kalian skip aja ya, maizena. Ini Mama Eji salah, maizenanya harusnya gabung dengan tepung-tepung yang lain ya, jadi nggak usah ikutin yang maizena tambahan ini. Nah, bumbu halusnya kita masukkan, kemudian tambahkan 2 sendok makan kecap asin, lalu saus tiram. Jadi maizena yang tempat kecil itu tadi harusnya gabung ya dengan tepung-tepung lainnya. Minyak wijen. Nah, ini kita masukkan semua. Ini kita aduk campur dulu jadi satu. Nah, setelah tercampur, kemudian kita campur juga tepungnya dulu semuanya. Komposisi maizena itu lebih banyak ya, maizena, tapioka. Kalau terigu sama tepung berasnya cuma 1 sendok aja. Nah, kita masukkan semua ke dalam ayam. Aduk kembali sampai semuanya tercampur rata dan akan kita marinasi. Ini kita biarkan minimal 3 jam sebelum digoreng ataupun semalaman, itu lebih enak lagi, lebih resep
ya. Nah lanjut, ini kita akan buat sambal ala Mameji. Cabai secukupnya aja sesuai selera. Kemudian bawang putih disesuaikan dan hanya menggunakan gula dan garam. Untuk sambal nih Mameji lebih suka ya kalau bawang putihnya itu hanya digeprek-geprek aja, jadi nggak dilumatkan atau dihaluskan. Ini cetar badai banget ya pedesnya. Nah ini udah terlihat ya, kasar aja. Kemudian untuk cabenya biar cepat dan ringkas, ini Mameji blender aja. Udah selesai, siapkan minyak secukupnya, kurang lebih dengan banyaknya. Ini Mameji cabenya itu kurang dari seperempat ya. Minyak 30 ml atau sampai 40 ml. Masukkan bawang putih dan cabenya yang udah dihaluskan. Nah ini kita aduk terus sampai agak sat menyusut seperti ini. Kemudian masukkan gula dan garamnya seperti itu. Kemudian aduk lagi. Oh ya, satu tips, jika kalian menggoreng sambal biar nggak bangkis atau bersin-bersin, masukkan saat minyak belum panas. Masukkan semua bahan sebelum minyak belum panas ya. Itu dijamin nggak akan bersin-bersin. Nah di sini juga tips yang kedua, agak dibanyakin sedikit minyaknya agar sambal ini lebih awet di suhu ruang. Jadi apabila sambal ini kita letakkan di wadah yang tertutup misalnya, minyaknya itu melebihi dari batas sambal, itu akan lebih awet ya. Lebih awet lagi kalau kalian simpan di kulkas. Tapi ini awet disimpan di suhu ruang selama 1 minggu. Lebih dari 1 minggu segera masukkan di dalam kulkas. Oke, tadi ayam yang udah kita marinasi selama beberapa jam atau sebaiknya juga semalaman lebih enak. Nih sekarang siap kita goreng dengan api yang sedang, minyak yang cukup. Jadi kalau ada sisanya bisa kalian simpan di chiller, itu bertahan 3 hari ya. Kalau mau lebih lama lagi masukkan aja di freezer. Saat akan digoreng itu biarkan sampai tidak beku lagi. Ini nggak masalah, lebih enak, bumbunya lebih meresap. Oke, nah setelah kita goreng dengan kekeringan yang disesuaikan aja dengan selera, ini dia hasilnya. Tuh kalian bisa lihat, garing tapi tidak keras. Ada taburan-taburan lapisan tepung pada bagian luarnya yang gurih. Sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mameji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.